Hai semuanya, nama saya Simon dan di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda langkah demi langkah cara membuat situs web menggunakan Wix. Sekarang jika pada build Predator Forward ini sebelumnya mungkin ide untuk membuat situs web sendiri terasa agak menakutkan. Tapi jangan khawatir, ini lebih mudah dari yang Anda bayangkan, terutama dengan tutorial ini, karena saya akan membimbing Anda melalui setiap langkah untuk membuat situs web Anda sendiri. Dan saya akan memastikan tidak ada satu pun langkah yang terlewatkan. Di More Predator Forward Anda akan memiliki situs web yang indah dan profesional. Dan saya sudah mencantumkan semua langkah yang akan kita bahas di bawah di deskripsi video. Jadi jika Anda mencari bagian tertentu, silakan langsung lompat ke bagian tersebut. Jadi mari kita tidak membuang waktu lagi dan langsung masuk ke tutorialnya. Baiklah, jadi kita akan mulai di halaman pendaftaran ini. Untuk sampai ke halaman ini, cukup klik tautan pertama di bawah deskripsi atau kunjungi medixmedia.com/wix. Setelah Anda berada di halaman ini, cukup masukkan alamat email Anda dan klik mulai sekarang. Lalu pilih kata sandi dan klik daftar. Sekarang kita masuk ke proses onboarding. Jadi di sini misalnya saya membuat situs web untuk diri saya sendiri, bisnis saya atau teman, lalu klik lanjutkan. Dan ini akan membawa kita ke antarmuka chat AI Wix yang seharusnya membantu Wix mempersonalisasi dashboard situs web Anda sesuai kebutuhan Anda. Namun, dalam video ini, kita akan melakukan semuanya secara manual dan mengatur semuanya tanpa chat ini agar tetap memiliki kendali penuh atas dashboard kita. Jadi mari kita klik atur tanpa chat dan di sini kita ingin memberitahu Wix jenis situs web apa yang ingin kita buat. Sekarang, di video ini saya akan membuat situs web restoran untuk sebuah restoran Italia. Jadi saya akan mengetikkan itu di sini. Dan seperti yang Anda lihat, mereka bahkan memiliki pilihan ini, jadi saya akan klik pada restoran Italia, lalu klik lanjutkan. Di langkah kedua ini, kita ingin memasukkan nama merek atau bisnis kita, dan saya telah memilih nama Italia yang bagus untuk restoran ini, yaitu Bella Cucina, yang berarti dapur indah dalam bahasa Italia. Lalu kita juga ingin memasukkan deskripsi tentang bisnis kita. Jadi saya sudah menuliskan sesuatu di sini dengan bantuan ChatGPT. Setelah itu selesai, mari kita klik lanjutkan. Selanjutnya, kita bisa memilih berbagai tujuan untuk situs web kita dan secara default, sudah ada beberapa opsi yang dicentang berdasarkan informasi yang telah kita masukkan. Jadi saya memang ingin menampilkan menu di situs web, jadi saya akan membiarkan opsi ini tetap dicentang, tapi saya tidak perlu menerima pesanan online, jadi saya akan hapus centang pada opsi ini. Tapi saya ingin mengelola reservasi meja di situs web, jadi saya akan membiarkan opsi ini tetap dicentang. Dan semua yang lainnya di sini, saat ini saya tidak butuh, jadi saya akan biarkan tidak dicentang dan klik lanjutkan. Dan di sini satu-satunya yang akan saya centangku adalah jalankan situs Anda di perangkat seluler, karena saya itu juga ingin situs webnya terlihat bagus di ponsel. Lalu mari kita klik selesai. Baik, sekarang kita berada di dashboard Wix yang pada dasarnya adalah back-end dari situs web Anda. Di pojok kiri atas, kita bisa melihat nama situs web yang baru saja kita buat, dan kita juga bisa membuat situs web baru kapan saja dengan mengklik buat situs web baru. Dan di sini di sisi kiri, kita memiliki menu navigasi dari dashboard situs web Anda yang memberikan kita berbagai macam informasi dan juga pengaturan untuk situs web kita. Sekarang secara default, Anda akan berada di beranda ini di mana Anda bisa melihat beberapa metrik spesifik untuk lalu lintas situs web Anda dan penjualan Anda jika Anda menjual sesuatu di situs web Anda. Anda juga memiliki berbagai opsi lain seperti mengelola faktur Anda bisa mengelola pesanan Anda di sini, Anda bisa mengelola menu restoran Anda, jika Anda memiliki situs web restoran, juga reservasi meja Anda. Di bagian bawah sini kita juga bisa mengelola kotak masuk kita, kontak kita. Kita memiliki berbagai fitur pemasaran. Kita memiliki berbagai laporan analitik yang bisa kita cek dan kemudian kita juga memiliki fitur otomatisasi. Namun untuk saat ini kita tidak perlu khawatir tentang pengaturan-pengaturan ini karena pertama-tama kita perlu menyiapkan situs web kita dan setelah itu kita selalu bisa kembali ke dashboard dan melihat semua opsi yang berbeda ini. Jadi mari kita mulai menyiapkan situs web kita dengan mengklik desain situs di bagian atas sini. Sekarang di sini kita memiliki dua opsi. Kita bisa menggunakan Wix AI untuk menghasilkan desain situs web berdasarkan informasi yang telah kita berikan tentang bisnis atau merek kita, atau kita bisa menggunakan template yang sudah didesain secara profesional, lalu menyesuaikan template tersebut sesuai kebutuhan kita.
GTX sudah mencoba kedua opsi dan sejujurnya saya lebih dan guys memilih template baru menyesuaikannya sesuai kebutuhan saya. Setiap kali saya mencoba menggunakan AI untuk membuat situs web, hasilnya tidak terlihat dan terasa seprofesional jika dibandingkan dengan menggunakan template yang sudah didesain secara profesional. Saya memang berpikir bahwa mereka akan meningkatkan fitur ini, dan pada suatu saat nanti mungkin akan lebih baik untuk memilih opsi ini agar mendapatkan sesuatu yang benar-benar disesuaikan. Tetapi untuk saat ini, menurut saya opsi terbaik adalah memilih template lalu menyesuaikannya agar hasilnya tetap profesional. Dan hal hebat tentang Wix adalah mereka memiliki banyak sekali template berbeda untuk dipilih, jadi kemungkinan besar kamu akan menemukan satu yang benar-benar kamu sukai. Jadi Fadi, mari kita lanjutkan dan klik pilih template. Sekarang saatnya memilih template situs webmu. Ini akan memberikan struktur dan desain dasar untuk situs webmu dan akan membuatnya jauh lebih mudah bagi kita untuk membuat situs web yang profesional. Sekarang aku memang sebaiknya meluangkan waktu untuk menjelajahi template-template ini dan menemukan yang kamu suka. Karena setelah kamu memilih template, kamu tidak bisa mengubahnya lagi nanti. Cara termudah untuk menemukan template yang tepat untukmu adalah dengan menjelajahi kategori-kategori di sini, atau kamu juga bisa langsung ke kolom pencarian di atas dan ketikkan jenis situs web yang ingin kamu buat. Jadi dalam kasus saya, ini adalah restoran Italia. Jadi saya akan mengetikkan itu di sini dan tekan enter dan sekarang akan muncul semua template situs web yang cocok untuk restoran Italia. Jadi di sini ada restoran Italia, restoran pizza, restoran Meksiko, dan berbagai macam template situs web restoran lainnya yang bisa saya pilih. Jadi saya cukup suka dengan yang pertama di sini. Jadi untuk melihatnya saya bisa langsung klik pada View, lalu saya bisa menjelajahi template situs web ini dan melihat apakah tampilannya sesuai dengan yang saya inginkan untuk situs web saya sendiri. Kamu siap menging sebuah warna yang mengganti gambar teks dan juga bisa mengganti font, tapi saya sarankan untuk memilih yang strukturnya sudah kamu suka karena ini akan menghemat banyak waktu saat menyesuaikan situs web nanti. Kita juga bisa mengklik ikon ponsel di bagian atas sini untuk melihat seperti apa tampilan situs web ini di ponsel, dan setelah kita memutuskan bahwa ini adalah template situs web yang ingin kita gunakan, kita bisa langsung klik Edit this site di kanan atas. Sekarang ini akan membawa kita ke editor situs web Wix, di mana kita bisa mulai mendesain situs web kita. Hal pertama yang biasanya saya lakukan adalah mengklik tombol zoom out di kanan atas sini untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang seperti apa tampilan situs web kita saat ini. Seperti yang bisa Anda lihat, saat ini kita sedang berada di halaman utama. Untuk pergi ke halaman lain di situs web, kita bisa naik ke sini dan di bawah menu halaman kita bisa beralih dari halaman utama ke halaman lain di situs web kita, misalnya ke halaman Our Story. Kita juga bisa melihat seperti apa tampilan halaman ini di ponsel dengan mengklik ikon ponsel di bagian atas sini, dan ini akan menampilkan tata letak untuk ponsel. Tapi untuk sekarang, mari kita kembali ke tampilan desktop dan juga kembali ke halaman utama. Dan di sisi kiri editor ini, kita memiliki semua alat yang kita butuhkan untuk menyesuaikan desain situs web kita, dan sepanjang video ini kita akan membahas sebagian besar alat tersebut. Sekarang setiap halaman di situs web Anda terdiri dari satu atau beberapa bagian. Jadi di sini kita punya bagian pertama ada di bagian atas. Lalu ada bagian tentang, di sini ada seperti bagian galeri, kemudian ada bagian untuk reservasi meja, dan terakhir ada bagian hubungi kami. Anda juga bisa memindahkan bagian-bagian ini dengan sangat mudah. Jadi misalnya website kamu Anda ingin memindahkan bagian reservasi meja ini ke bagian paling bawah, kita cukup arahkan kursor ke bagian tersebut, lalu klik panah untuk memindahkannya ke bawah bagian ini. Kapanpun kita ingin membatalkan perubahan, kita cukup klik ikon undo di bagian atas dan ini akan membatalkan perubahan terakhir. Dan di dalam semua bagian ini terdapat beberapa elemen yang membentuk konten halaman kita dan untuk menyesuaikan elemen-elemen ini kita harus memperbesar tampilan lagi dan kembali ke tampilan awal dengan mengklik tombol di sini dan di sini kita bisa melihat semua elemen berbeda di bagian ini yang diberi garis biru. Dan untuk mengedit teks apapun di dalam bagian ini, kita cukup mengklik elemen ini lalu kita bisa melihat menu di bagian atas. Jadi mari kita klik edit teks, lalu kita bisa langsung mengetikkan teks yang ingin kita gunakan. Jadi saya akan menambahkan nama restoran, dan kemudian di sisi kanan kita bisa melihat menu untuk mengubah desain teks ini.
Di sini kita bisa mengubah gaya heading, gaya font. Kita juga bisa mengubah ukuran font dengan menggeser slider ini ke kanan atau ke kiri. Kita bisa membuatnya menjadi miring atau menggarisbawahi sesuai kebutuhan kita. Dan ketika kita sudah selesai, kita cukup klik di mana saja pada halaman untuk keluar dari pengaturan teks. Dan jika Anda ingin mengubah posisi elemen teks ini, kita cukup klik, tahan, lalu seret ke posisi lain di halaman. Namun, pastikan teks Anda selalu sejajar dengan elemen lainnya. Dan Anda bisa menggunakan garis kisi untuk membantu hal itu. Jadi, jika saya ingin mengembalikannya ke posisi semula di atas grafik ini, saya akan menggunakan garis kisi ini untuk memastikan posisinya benar-benar sejajar. Jadi mengubah elemen teks apapun di halaman Anda, caranya kurang lebih sama. Anda cukup klik pada elemen teks, lalu klik edit teks untuk melakukan perubahan. Sekarang, karena itu adalah template, beberapa paragraf teks hanya berupa teks contoh, jadi Anda harus masuk ke sini dan menambahkan teks Anda sendiri. Sekarang, jika Anda merasa kesulitan untuk membuat konten sendiri, saya bisa merekomendasikan untuk menggunakan fitur AI ini. Anda cukup klik ikon alat AI ini, lalu di sini kita bisa klik buat teks baru. Sekarang di sini kita bisa membuat semacam bagian tentang untuk restoran Italia ini. Jadi Aika akan menambahkan sesuatu seperti, tolong buatkan paragraf singkat yang membahas bagaimana kami menyiapkan hidangan di restoran Italia kami, Bella Cucina. Jadi kita bisa langsung klik ikon di sini, lalu AI akan mulai membuatkan teks untuk kita. Dan jika Anda suka dengan teksnya, Anda bisa langsung klik gunakan teks dan secara otomatis teks dummy akan digantikan dengan yang baru saja kita buat. Sekarang, jenis elemen lain yang sangat penting untuk kita gunakan di seluruh situs web kita adalah tombol yang bisa diklik oleh orang, seperti yang satu ini di sini. Tombol pada dasarnya membantu kita untuk mengarahkan seseorang ke bagian lain dari situs web yang kita inginkan. Dan untuk mengedit tombol-tombol ini, kita cukup mengkliknya, lalu kita bisa mengubah teksnya di sini, dan kita juga bisa mengubah kemana tombol ini akan mengarah. Jadi saat ini tombol ini mengarah ke halaman lain di situs web kita, yaitu halaman Our Story. Jadi kita bisa mengubah halaman yang ingin kita tuju, atau kita juga bisa mengarahkan mereka ke situs web lain, kita bisa mengarahkan mereka ke bagian lain di beranda, dan kita punya beberapa opsi lagi di bawah sini. Dan untuk mengganti gambar di situs web Anda, caranya persis sama. Anda cukup klik pada elemen gambar, lalu klik ganti gambar, dan di sini Anda bisa menyeret file gambar Anda sendiri atau Anda juga bisa menggunakan media dari Wix dengan mengklik di sini lalu mengetikkan jenis gambar yang Anda cari. Jadi dalam kasus saya mencari gambar koki Italia, jadi saya akan mengetikkan itu di kolom pencarian. Lalu saya mendapatkan berbagai macam gambar yang pada dasarnya bisa saya gunakan secara gratis, dan saya akan memilih yang ini di sini. Jadi saya akan klik pilih gambar, dan sekarang gambarnya sudah diganti. Sekarang, jika Anda ingin menghapus elemen apapun di situs web Anda cukup arahkan kursor ke elemen tersebut. Klik kanan, lalu klik hapus. Dan cara kerjanya sama untuk seluruh bagian. Anda cukup klik kanan pada bagian tersebut, lalu klik hapus. Jadi sekarang Anda sudah tahu cara menyesuaikan elemen yang sudah ada di halaman Anda. Dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara menambahkan konten baru ke situs web Anda. Jadi hal pertama yang ingin kita lakukan adalah menambahkan sebuah bagian baru sepenuhnya. Dan untuk melakukannya, kita akan pergi ke sini ke alat-alat dan klik tambahkan bagian. Kemudian pertama-tama kita ingin menggulir ke bagian di mana kita ingin menambahkan bagian baru ini, dan saya akan menggulir sampai ke bawah karena saya ingin menambahkannya tepat di sini di bawah bagian reservasi meja. Dan kemudian di sini, di sisi kiri, kita bisa melihat berbagai macam template yang bisa kita tambahkan ke halaman kita. Jika Anda tidak ingin menggunakan template, Anda bisa klik pada bagian kosong, lalu Anda bisa mulai dari awal. Namun ini saya ingin menggunakan salah satu template ini untuk menghemat waktu saya. Saya ingin menambahkan bagian tim ke beranda, jadi saya akan pergi ke bagian tim, lalu melihat template-template ini. Saya suka yang ini di bagian atas, jadi saya akan mengkliknya, dan sekarang secara otomatis akan ditambahkan ke beranda saya, dan saya bisa mengedit elemen apapun di bagian ini dengan cara yang sama, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Sekarang misalnya saya ingin menambahkan elemen baru ke bagian ini. Untuk melakukannya, saya harus ke sini dan klik icon plus di mana tertulis tambah elemen. Lalu di sini saya bisa melihat berbagai macam elemen yang bisa saya tambahkan ke halaman saya.
Misalnya saya ingin menambahkan sebuah tombol di bawah gambar-gambar ini, jadi saya harus pergi ke bagian tombol, lalu saya ingin menggunakan tombol bertema ini karena mereka sudah memiliki desain dari tema ini. Jadi saya akan menggunakan tombol yang ini, dan ini akan menambahkannya ke halaman saya. Sekarang saya ingin meletakkannya di bawah area ini, jadi pertama-tama saya harus membuat sedikit ruang di dalam bagian ini. Jadi saya harus menambah tinggi bagian ini dengan menyeret batasnya ke bawah seperti ini. Dan sekarang saya punya ruang untuk tombol baru ini. Jadi saya bisa langsung klik, tahan, dan seret ke posisi yang benar. Dan sekarang untuk mengeditnya, mari kita klik pengaturan, lalu kita akan mengubah teksnya, dan juga pastikan untuk menambahkan tautan. Dan saya akan menautkan tombol ini ke halaman Our Story, lalu klik selesai. Dan setiap kali menambahkan sesuatu yang baru ke halaman, saya selalu suka memperkecil tampilan dengan mengklik tombol di bagian atas ini untuk melihat seperti apa tampilan bagian baru ini di halaman kita. Sekarang, menurut saya tampilannya cukup bagus dan cocok dengan desain lainnya. Satu-satunya hal yang ingin saya ubah adalah gaya tombol ini. Jadi untuk melakukannya, saya akan kembali ke tampilan awal di sini, lalu klik tombolnya, kemudian pergi ke desain, dan di sini saya bisa mengubah desain tombol ini. Dan saya akan memilih yang ini di sini. Menurut saya yang ini terlihat lebih baik. Jadi mari kita perbesar lagi, dan lihat seperti apa tampilannya sekarang. Dan saya jauh lebih suka yang ini. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara mengelola berbagai halaman di situs web Anda. Mari kita gulir ke atas sampai ke menu navigasi yang bisa kita lihat di sini. Di sinilah pengunjung situs web akan bisa menavigasi ke halaman-halaman berbeda di situs Anda. Sekarang, ketika kita ke sini dan klik pada halaman and menu, disinilah kita bisa mengelola halaman-halaman kita. Sekarang, di sini saya perhatikan ada beberapa halaman yang tidak saya perlukan di situs web saya, seperti misalnya halaman order online ini. Jadi, untuk menghapus halaman ini, kita cukup klik pada 3 titik ini, lalu klik hapus dan konfirmasi. Lalu saya akan melakukan hal yang sama pada halaman ordering page 1 ini, hapus dan konfirmasi, lalu kembali ke halaman. Jadi sekarang, inilah tautan-tautan yang akan ditampilkan di menu navigasi di bagian paling atas halaman. Sekarang, Our Story adalah halaman terpisah. Menu juga merupakan halaman terpisah, dan kemudian di sini, di samping reservations dan contact, kita bisa melihat ikon jangkar ini. Ini berarti bahwa ini hanyalah bagian tertentu di beranda. Dan ketika orang mengklik tautan ini di menu navigasi di sini, maka mereka akan secara otomatis menggulir ke bagian tertentu di halaman tersebut. Sekarang, untuk mengedit halaman lain di situs web Anda cukup menavigasinya dengan mengklik di sini, lalu Anda bisa menuju ke halaman Our Story misalnya, dan kemudian Anda bisa melakukan perubahan apapun di sini hanya dengan mengklik elemen-elemen dan kemudian mengubah teks atau mengganti gambar sesuai keinginan Anda. Sekarang, untuk menambahkan halaman baru sepenuhnya ke situs web Anda, kita perlu kembali ke alat Pages and Menu di sini, lalu kita klik Add Page di bagian atas. Kemudian kita bisa mulai dengan halaman kosong dengan mengklik tombol ini, atau kita bisa menggunakan salah satu template untuk berbagai jenis halaman. Sekarang, dalam contoh saya akan menambahkan sebuah halaman yang membahas tentang acara-acara yang pernah diadakan di restoran Italia yang sedang saya buatkan situs webnya. Jadi saya rasa template yang bagus ada di bawah bagian projects. Lalu di sini, saya akan menggunakan template ini, jadi saya akan klik Add Page. Dan sekarang halaman ini akan ditambahkan ke situs web kita dan kita bisa mengganti nama halaman di sini. Jadi saya akan menamainya Events lalu klik Done. Dan sekarang tautan ini secara otomatis telah ditambahkan ke menu navigasi dan kita bisa melihatnya di sini pada menu. Sekarang kita juga bisa mengatur ulang urutannya. Jadi jika Anda ingin menempatkannya di akhir menu navigasi, kita bisa langsung memindahkannya ke sini di bagian paling akhir. Lalu kita bisa langsung masuk ke halaman ini dan menyesuaikan isinya. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana cara menyesuaikan formulir kontak di situs web kita. Jadi pertama, saya akan kembali ke beranda di mana formulir kontak saya berada. Jadi ke sini, mari kita gulir ke bawah dan cari formulir kontaknya. Jadi formulirnya ada tepat di bawah jam operasional kita. Sekarang, untuk menyesuaikan formulir ini, cukup klik pada elemen formulir ini, lalu klik Edit Form. Dan ini akan membuka dashboard Wix dan membuka pengaturan formulir. Jadi kita harus membuat formulir kita terlebih dahulu. Jadi mari kita mulai dengan nama di bagian atas ini.
Saya akan menamai formulir ini dengan formulir kontak 1 saja, lalu klik simpan dan kembali ke menu formulir. Dan di sini ya kita bisa melihat formulir yang baru saja kita buat, jadi mari kita klik edit, lalu kita bisa menambahkan berbagai bidang ke formulir ini. Jadi, saya akan mulai dengan nama depan, lalu nama belakang, kemudian alamat email, nomor telepon, dan kemudian di bagian bawah sini, saya juga akan menambahkan jawaban panjang untuk pesan yang ingin mereka kirimkan. Saya akan mengubah judul untuk bidang ini menjadi pesan, lalu klik simpan. Jadi, sekarang formulir saya sudah siap. Jadi, mari kita tutup jendela dashboard, lalu kita kembali ke formulir ini. Mari kita klik, lalu pergi ke pengaturan, dan sekarang kita ingin memilih formulir yang baru saja kita buat, yaitu Contact Form 1, lalu tutup jendela ini. Dan sekarang formulirnya sudah aktif di halaman Anda. Jika Anda tidak langsung melihatnya, cukup klik pratinjau di kanan atas, dan ini akan membuat formulir Anda terlihat di halaman, lalu Anda bisa kembali ke editor. Sekarang ketika kita menggulir sedikit ke bawah, kita bisa melihat peta di sini, yang menunjukkan lokasi bisnis kita. Dan untuk mengubah lokasinya, kita cukup klik elemen ini, klik kelola lokasi, lalu kita bisa mengubah alamat di sini, dan lokasinya akan otomatis berubah. Sekarang, jika Anda tidak memiliki elemen ini di halaman Anda dan ingin menambahkannya juga, Anda cukup klik icon plus di sini, lalu pergi ke Contact and Formulir, gulir ke bawah ke Google Maps, dan kemudian tambahkan peta dengan lebar penuh. Anda pada dasarnya bisa memilih salah satu desain di sini, lalu klik pada desain tersebut dan secara otomatis akan ditambahkan ke halaman Anda, serta Anda bisa mengubah lokasinya ke lokasi bisnis Anda. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana cara menyesuaikan header situs web kita yang akan selalu ditampilkan di bagian paling atas setiap halaman. Jadi di sini kita memiliki menu navigasi yang digunakan orang untuk menelusuri situs web Anda, dan kita sudah melihat bagaimana cara mengelola menu navigasi ini, yaitu dengan pergi ke halaman End Menu, lalu kita bisa mengatur ulang menu di sini. Kita bisa menambah dan menghapus halaman di sini. Sekarang kita juga bisa bereksperimen dengan tata letak header. Jadi kita mungkin bisa menambahkan logo, meletakkan tautan-tautan ini di tengah, dan kemudian juga menambahkan beberapa tautan media sosial. Sekarang, untuk melakukannya, pertama-tama kita akan memilih header, lalu klik lagi pada header untuk memilih strip dengan 2 kolom. Lalu kita akan klik pada kelola kolom, dan di sini kita bisa lihat bahwa saat ini kita punya 2 kolom, satu di kiri dan satu di kanan, dan saya ingin menambah satu lagi, jadi mari kita klik tambah kolom di sini, dan itu memberi saya 3 kolom yang berbeda. Jadi, 1 kolom lebar di sini, lalu 2 kolom sempit di sisi kanan. Saya sebenarnya ingin meletakkan kolom lebar ini di tengah, jadi saya akan memilihnya di sini, lalu klik panah untuk memindahkannya ke tengah. Sekarang mari kita tutup pengaturan ini, dan kemudian klik ikon tata letak di sini. Disinilah kita bisa mengubah proporsi kolom jika Anda ingin mengubah lebar kolom-kolom ini. Saya akan membiarkannya seperti apa adanya, jadi saya akan menutup pengaturan ini. Tapi di sini saya perhatikan bahwa menu navigasi saya terpotong di sisi kanan. Jadi untuk mengubahnya, saya akan klik elemen menu, lalu seret ke kanan agar seluruh menu saya terlihat di bagian atas. Selanjutnya, saya ingin menambahkan logo saya di sisi kiri header. Jadi pertama, saya akan klik elemen login bar ini dan menghapusnya dengan klik kanan, lalu klik hapus, dan konfirmasi. Saya tidak memerlukan opsi masuk apapun di situs web. Lalu untuk mengunggah logo, mari klik ikon plus ini, tambahkan elemen, lalu buka gambar, dan klik unggah gambar. Lalu saya tinggal drag and drop logo saya di sini, dan klik add to page. Sekarang mari kita buat ini sedikit lebih kecil, lalu seret ini ke kolom kiri. Dingin. Saya pikir saya ingin membuatnya sedikit lebih kecil, mungkin seperti ini, lalu memastikannya sejajar dengan baik di bagian tengah. Dan kemudian opsional, kita juga bisa menambahkan beberapa ikon media sosial di sisi kanan header. Jadi sekali lagi kita bisa klik ikon plus, lalu ke bagian sosial, dan tambahkan beberapa tautan media sosial. Saya akan menggunakan desain yang ini, lalu seret ke kolom kanan, dan saya ingin membuat ikon-ikon ini sedikit lebih kecil. Jadi mari kita buka tata letak, lalu kecilkan ukuran ikon seperti ini, dan tutup jendelanya. Pastikan untuk merapikannya di tengah. Lalu saya juga akan mengatur tautannya dengan mengklik atur tautan sosial, dan saya tidak punya LinkedIn, jadi saya akan menghapus yang ini. Saya tidak punya TikTok, dan saya juga tidak punya misalnya YouTube. Lalu untuk sisanya yang masih ada di sini, kita bisa langsung klik ikon-ikon ini, dan di sini kamu bisa menambahkan tautan ke Instagram, Facebook, Twitter, atau apapun yang sudah kamu tambahkan ke halamanmu.
Pastikan ini sudah rata dengan rapi di sini. Sekarang, kapanpun kamu ingin mengubah warna atau font di situs webmu, kamu cukup datang ke sini dan klik desain situs. Di sini di bawah tema warna, kita bisa mengubah setiap warna individual dari situs web kita. Cukup klik pada warna yang ingin kamu ubah, lalu kamu bisa mengubahnya langsung di sini, dan kamu bisa melihat perubahannya secara langsung di situs webmu. Atau kamu juga bisa kembali satu langkah, lalu klik tema situs, dan coba berbagai tema yang akan diterapkan ke seluruh situs webmu. Secara pribadi, saya paling suka yang pertama, jadi saya akan kembali ke yang asli. Lalu untuk mengubah font situs webmu, cukup kembali satu langkah di sini, lalu pergi ke tema teks, dan di sini kamu bisa mengubah masing-masing font secara individual. Jadi saat ini, kita menggunakan font ini untuk judul-judulnya. Kita bisa saja menggantinya ke yang ini di sini, dan itu akan diterapkan ke seluruh situs webmu, begitu juga dengan font paragraf. Sekarang, setiap kali kamu mengubah desain situs webmu, kamu juga harus selalu memastikan untuk memeriksa versi ponsel dan memastikan tampilannya juga bagus di ukuran layar yang lebih kecil. Jadi mari kita lakukan itu dengan pergi ke ikon ponsel di atas sini, ya, dan langsung saja kita bisa melihat bahwa ada sedikit masalah di bagian header. Logo dan ikon media sosial yang telah kita tambahkan saling tumpang tindih dan tampilannya jadi tidak bagus. Jadi yang akan saya lakukan adalah memperbaikinya dengan menghapus ikon media sosial karena tidak ada cukup ruang untuk kedua elemen tersebut. Jadi yang akan saya lakukan adalah mengklik ikon media sosial, lalu mengklik ikon mata ini yang akan menyembunyikan elemen ini di versi ponsel. Dan sekarang saya bisa dengan mudah memperbesar ukuran logo saya sedikit saja dan memastikan logo tersebut sejajar dengan ikon hamburger, lalu cukup mengurangi tinggi headernya, dan sekarang tampilannya jadi bagus. Sekarang, setiap kali kita melakukan perubahan di versi ponsel, perubahan itu tidak akan memengaruhi tampilan desktop. Jadi ketika kita kembali ke tampilan desktop dengan mengklik di sini, kita bisa melihat bahwa ikon media sosial masih ada di sini. Jadi kamu sebaiknya selalu mulai melakukan perubahan di tampilan desktop, dan perubahan itu akan otomatis diterapkan pada tampilan ponsel, tapi kemudian kamu harus memastikan untuk mengoptimalkan perubahan tersebut di ukuran layar yang lebih kecil agar semuanya tetap sejajar dengan baik. Kita sudah memperbaiki header di sini, jadi sekarang mari kita gulir ke bawah dan lihat apakah ada hal lain yang perlu kita optimalkan. Sebagian besar elemen di sini sebenarnya sudah dioptimalkan untuk ponsel karena pada dasarnya kita menggunakan template yang memang sudah dioptimalkan. Sekarang kami telah menambahkan bagian ini secara manual di sini, tetapi sebenarnya tampilannya cukup bagus. Mungkin kita dapat mengubah posisi tombol ini dan menaruhnya sedikit di bawah. Lalu mungkin membuat bagian ini sedikit lebih besar, mungkin seperti ini dan saya pikir itu terlihat lebih baik. Lalu mari gulir ke bawah sampai paling bawah dan semua yang lain terlihat cukup bagus. Fitur khusus pada versi ponsel adalah ikon ini di bagian bawah. Nah, ini pada dasarnya adalah tombol aksi cepat di mana orang bisa mengkliknya dan kemudian mereka bisa mengirim pesan, menelepon, mengirim email atau apapun yang sudah Anda atur. Jadi di sini kita bisa klik pada atur aksi cepat dan saat ini kita hanya memiliki fitur chat. Jadi Anda bisa mengobrol dengan orang menggunakan Wix, menggunakan aplikasi Wix, tapi kita juga bisa menambahkan lebih banyak aksi. Misalnya kita bisa menambahkan nomor telepon kita, lalu kita perlu klik atur di sini, masukkan nomor telepon kita, dan setelah itu orang akan bisa klik di sini, klik ikon telepon ini, dan mereka akan bisa dengan mudah menelepon Anda. Dan Anda bisa melakukan hal yang sama dengan email, jadi tambahkan aksi lainnya, email, lalu cukup tambahkan alamat email Anda. Baiklah, sekarang mari kita kembali ke tampilan desktop. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara menggunakan aplikasi di situs web Anda. Jadi, kapanpun Anda ingin menggunakan fitur khusus untuk situs web Anda, seperti kemampuan untuk memesan meja, memesan panggilan telepon, menjual sesuatu, atau mengobrol di situs web Anda perlu menambahkan aplikasi khusus ke situs Wix Anda. Ada aplikasi yang dibuat oleh Wix dan ada juga beberapa aplikasi yang dibuat oleh penyedia pihak ketiga. Jadi, dalam contoh saya di sini, saya ingin orang-orang bisa memesan meja di situs web. Ya, mari kita klik elemen ini, lalu klik kelola reservasi. Ini akan membawa kita ke dashboard, di mana kita berada di tab ini, reservasi meja, dan sebentar saja mari kita klik aplikasi, lalu klik kelola aplikasi.
Dan di sini kita bisa melihat semua aplikasi yang sudah terpasang di situs web kita. Jadi ada Wix Forms and Payments, ada aplikasi Members Area, Wix Tips, Wix Forms untuk formulir kontak kita, Wix Pro Gallery, Table Reservations, aplikasi menu, di mana kita bisa menampilkan menu restoran, dan semua ini sudah otomatis terpasang karena kita memilih template situs web restoran. Sekarang ketika kita pergi ke App Market di sini, ini akan menampilkan seluruh pasar aplikasi Wix, di mana kita bisa menemukan aplikasi untuk berbagai macam kebutuhan. Jadi misalnya, katakanlah Anda sedang mencari aplikasi yang memungkinkan pelanggan Anda memesan, misalnya tempat sewa liburan Anda. Jadi mari kita ketik saja bookings, tekan enter, lalu kita lihat aplikasi apa saja yang muncul. Jadi ada aplikasi Wix Bookings yang dibuat oleh Wix, lalu ada juga Vacation Rental Booking Engine yang bisa Anda tambahkan ke situs web Anda. Kita juga punya Booking.com Reviews, jadi ada berbagai macam aplikasi yang bisa Anda gunakan di situs web Anda. Sekarang, beberapa di antaranya gratis, beberapa lainnya berbayar. Tapi mari kita kembali ke kelola aplikasi di sini, di kiri bawah. Sekarang, yang juga perlu dicatat adalah untuk sebagian besar aplikasi, Anda sebenarnya harus meningkatkan ke paket berbayar Wix, karena di sini kita bisa melihat semua aplikasi bisnis yang sudah kita pasang. Kita tidak akan bisa menggunakannya kecuali kita klik Update Site dan memilih paket berbayar untuk situs Wix kita. Jadi sekarang mari kita tutup jendela dashboard ini dan kembali ke editor Wix. Sekarang, setelah kita selesai mendesain situs web kita dan semuanya sudah diatur, kita siap untuk mempublikasikan situs tersebut. Baiklah, pertama-tama saya akan pergi dan melihat pratinjau situs web dengan mengklik pratinjau di sini di bagian atas. Ini pada dasarnya akan menunjukkan kepada kita versi situs web tersebut, bagaimana pengunjung dapat melihatnya, sehingga kita juga dapat mengklik tautan yang berbeda dan pergi ke halaman yang berbeda dan memeriksa apakah semuanya berfungsi. Nah, setelah Anda memeriksa semuanya, yang harus kita lakukan untuk menerbitkan situs web kita adalah datang ke sini di kanan atas dan klik terbitkan. Selamat! Sekarang situs web Anda telah diterbitkan dan orang-orang dapat mengunjunginya. Jika Anda ingin mengunjungi situs web Anda sendiri, cukup klik lihat situs di sini yang akan membuka situs Anda di tab baru. Sekarang, karena kami masih menggunakan paket Wix gratis, situs kami akan dipublikasikan di domain wixsite.com dan kami tidak akan dapat mengubahnya ke domain custom kami kecuali kami meningkatkan ke paket berbayar. Dan hal lain yang kita perhatikan adalah kita selalu bisa melihat iklan Wix di bagian atas situs web kita. Dan ini akan terlihat oleh siapapun yang mengunjungi situs Anda, tidak peduli di halaman mana mereka berada. Jadi jika Anda ingin menghilangkan iklan ini dan ingin menggunakan domain custom Anda sendiri, kita perlu meningkatkan ke paket berbayar. Untuk melakukannya, kita kembali ke editor situs web yang masih terbuka di tab lain di sini. Tinggal akan menutup jendela ini, lalu kembali ke editor, dan di sini mari kita pergi ke bagian atas dan klik sambungkan domain Anda. Dan ini akan membawa kita ke dashboard di mana kita bisa memilih nama domain kita. Jadi di sini sudah ada rekomendasi domain tertentu untuk saya. Anda juga bisa mengubahnya dan mencari yang lain, tapi menurut saya ini sudah cukup bagus, jadi saya akan langsung klik dapatkan di sini. Lalu kita harus memilih opsi ini karena hanya ini yang memungkinkan kita menghubungkan domain ke situs web kita. Jadi mari kita klik lanjutkan. Di sini saya akan memilih paket termurah, yaitu $11 per bulan. Di sini saya akan memilih opsi tahunan dan di sini cukup masukkan detail pembayaran Anda lalu klik lanjutkan. Dan setelah pembayaran selesai, kita akan sampai di halaman ini, di mana tertulis bahwa kita sekarang bisa menghubungkan domain kita, jadi mari kita klik dapatkan. Dan di sini, saya hanya akan memilih 1 tahun karena ini hanya untuk tutorial ini, lalu klik lanjutkan. Dan sekali lagi, kita harus memasukkan informasi kita dan klik lanjutkan. Di sini saya sebenarnya merekomendasikan untuk memilih pendaftaran privat, karena jika tidak, ketika orang mencari domain Anda, mereka akan bisa menemukan nama dan alamat Anda. Jadi saya menambahkan di opsi yang ada di sini dan klik lanjutkan, lalu sekali lagi lakukan pembelian. Dan sekarang domain custom kita seharusnya sudah terhubung ke situs web kita. Jadi mari kita cek dengan membuka tab baru, lalu mengetikkan domain Anda. Dan berhasil. Sekarang situs web baru kita sudah terhubung ke domain custom kita. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan beri jempol dan subscribe ke channel ini jika Anda ingin melihat lebih banyak tutorial Wix di masa depan. Terima kasih sudah menonton.